Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau seandainya nanti di dalam aktivitas kita nanti malam ini ada suara gangguan batuk gitu ya. Dan malam ini karena berhubung materi kita udah selesai, kita bahas latihan soal aja ya. Di sini ada beberapa soal. Ada beberapa soal. Kita coba. Gak ada suaranya. Yang lain bisa dengar suara saya nggak? Ada ya? Mungkin di tempat Mas Ilas ya nggak ada. Mungkin sinyal Mas. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Untuk soal nomor 1, ada soal satuan struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup disebut. Ada yang tahu soal nomor 1 jawabannya apa? Gimana untuk soal nomor 1? Ini sedang mencari jawaban atau gimana? Halo mbak. Soal nomor 1. Satuan struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup disebut. Gimana, ada yang bisa menjawab untuk soal nomor 1? Halo. Ini di tempat gambarnya juga nggak ada.
Mas, udah ada suaranya? Oke, Mbak Rofi jawabannya C, sel. Ada yang lain? Jawaban lain? Oke, Mbak Susanti B, kromosom ya. Oke, untuk soal nomor 1. Waalaikumsalam, Mbak Rini. Ada yang mau jawab lagi untuk soal nomor 1? Tadi Mbak Rafi menjawab C, terus Mbak Susanti menjawab B. Mas Ilyas C juga. Oke, langsung aja kita jawab ya. Jadi soal nomor 1, satuan struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup itu yang benar adalah C ya, sel. Selanjutnya ilmuwan yang berjasa dalam penemuan sel adalah Edward Jenner, Robert Hooke, atau Dr. Christian, atau Louis Pasteur. Untuk nomor 2, A, B, C, atau D? Oke, Mbak Amanda dan Mbak Rofi jawab B, Robert Hooke. Yang lain? Oke, Mas Ilyas B juga. Oke, benar ya jawaban teman-teman, yaitu Robert Hooke adalah ilmuwan yang berjasa dalam penemuan sel. Oh iya, mau tanya, UAS UASnya kapan ya, Mbak, Mas? UASnya teman-teman ini ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang tahu ya, belum tahu ya. Ini latihan soal dicermati, mungkin siapa tahu salah satunya ada yang keluar di UAS nanti, jadi sekalian kita ini latihan belajar buat UAS besok ya. Soal nomor 3. Ada 5 fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama mengatur seluruh kegiatan sel, yang kedua mengatur keluar masuknya sel, yang ketiga tempat terjadinya kegiatan sel, keempat adalah untuk pernapasan atau respirasi, dan yang terakhir adalah pelindung bagian sel di dalamnya. Pertanyaannya, fungsi membran sel ditunjukkan oleh nomor Untuk soal nomor 3, fungsi membran sel ditunjukkan oleh nomor Waalaikumsalam, Mbak Eka.
Saya ulangi lagi untuk soal pertanyaan nomor 3. Fungsi membran sel ditunjukkan oleh nomor A, B, C, atau D. Gimana untuk soal nomor 3? Mbak Amanda nomor 3 menjawab C, yaitu 3 dan 5. Yang lainnya nomor 3 itu 3 dan 5, C itu 3 dan 5, tempat terjadinya kegiatan sel dan pelindung bagian sel di dalamnya ya. Kalau untuk teman-teman yang lain, soal nomor 3 jawabannya Mbak Mbak ini Mbak Abidah jawab C juga ya. Oke, untuk soal nomor 3, fungsi membran sel ditunjukkan oleh nomor D ya, 2 dan 5, yaitu mengatur keluar masuknya sel dan pelindung bagian sel di dalamnya. Oke, next soal nomor 4. Perbedaan antara sel hewan dengan tumbuhan dapat dilihat dari keberadaan A. dinding sel dan sentriol, B. sentriol dan nukleus, C. nukleus dan plastida, atau D. plasma sel dan sentriol. Untuk nomor 4 gimana? Halo? Suara saya kedengeran gak ya? Oke, Mas Ilyas nomor 4 jawabannya C ya, nukleus dan plastida. Kalau yang lain? Mbak Rini B, sentriol dan nukleus. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Layarnya seperempat. Ini udah kelihatan belum Mbak Susanti? Oke, untuk soal nomor 4.
Perbedaan antara sel hewan dengan tumbuhan bisa dilihat dari keberadaan dinding sel dan sentriolnya. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Jaringan epitel dapat dibedakan dari bentuk sel-sel penyusunnya. Yang tidak merupakan sel penyusunnya adalah A. pipih, B. kokus atau bola, C. kuboid atau kubus, atau D. kolumnar atau balok. Untuk soal nomor 5, untuk soal nomor 5 jawabannya Waalaikumsalam Mbak Rara. Gimana dia bisa menjawab soal nomor 5? Enggak, dia mau mencoba untuk menjawab soal nomor 5. Oke, Mas Ilyas nomor 5 mencoba menjawab D, yaitu kolumnar ya. Oke, kurang tepat ya Mas jawabannya. Kalau untuk soal nomor 5 adalah B, yaitu yang tidak merupakan sel penyusunnya adalah kokus. Lanjut untuk soal nomor 6. Gen yang merupakan faktor keturunan terdapat dalam kromosom, sedangkan kromosom terdapat di dalam A. vakuola, B. sitoplasma, C. nukleus, atau D. mitokondria. Mbak Eka C. Waalaikumsalam Mbak Darnisem. Mbak Rini jawabannya juga C. Sedang dalam proses Mbak, dalam proses penyembuhan. Oke, nomor 6. Kromosom itu terdapat di dalam Mbak Rini sama Mas Ilyas ya tadi ya. Mbak Eka itu jawabnya C, di nukleus. Yang lain
Gimana, ada lagi selain Mbak Rini sama Mbak Eka yang mau jawab? Mbak Rofi C juga jawabannya. Oke, benar ya, nomor 6 jawabannya. Kromosom itu terdapat di dalam nukleus. Kemudian untuk soal nomor 7, bagian terluar sel hewan berupa Mbak Rini A, dinding sel. Oke, yang lain? Mas Ilyas, Mbak Bida menjawab A juga. Oke. Oke, nomor 7 benar ya, jawabannya adalah dinding sel. Kemudian next nomor 8. Jaringan jaringan ikat bersifat kuat dan berfungsi sebagai A. Pemberian bentuk dan pelindung, B. Pelindung dan penggerak pasif, C. Pelindung dan penguat, atau D. Penguat dan penyangga. Mbak Amanda menjawab D. Penguat dan penyangga. Yang lain? Mbak Rini juga D. Mbak Abida juga D ya, penguat dan penyangga. Yang lainnya? Kenapa yang jawab cuma itu aja ya? Oke, nomor 8 itu adalah pemberian bentuk dan pelindung ya, yang tepat ya. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Pengatur keluar masuknya zat-zat pada sel dilakukan oleh Mbak Amanda B.
dinding sel ya. Yang lain? Mbak Abida juga B. Mbak Rini ada 2 jawaban. Mas Ilyas D. Sentrosom. Oke, untuk Mbak Rini B. Untuk soal nomor 9, pengatur keluar masuknya zat-zat yang pada sel dilakukan oleh B ya, dinding sel. Oke, next 10. Salah satu contoh plastida yang hanya terdapat pada sel-sel tumbuhan adalah A. Klorofil, B. Lisosom, C. Ribosom, atau D. Badan Golgi. Mbak Rini jawabannya A. Yang lain? Maaf ya, batuknya mengganggu ya. Cuma tinggal ngilangin batuknya aja Mbak sebenarnya. Jadi maaf kalau batuknya mengganggu ya. Oke, lanjut. Nomor 10 yang benar itu jawabannya adalah C ya. Ribosom itu adalah salah satu contoh plastida yang hanya terdapat pada sel-sel tumbuhan. Kemudian untuk soal nomor 11, tabelnya nggak bener, nggak ada tabelnya, jadi kita skip aja. Lanjut ke nomor 12 aja ya. Berikut ini merupakan bagian penyusun makhluk hidup, sehingga makhluk hidup disebut juga organisme. 1 organ, 2 sel, 3 organisme, 4 jaringan, dan 5 sistem organ. Urutan organisasi kehidupan dari bagian yang paling sederhana ke yang paling kompleks adalah nomor 12. Gimana? 2 itu apa Mbak maksudnya? B? Gitu? Mbak Eka D. Yang lain?
Mbak Area A. Ada dua jawaban, D dan A. Ada lagi? Mbak Rofi, D. Mbak Manda, tadi A ya. Oke, nomor 12 itu adalah C, 3, 4, 5, 2, 1. Dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks ya. Lanjut ke soal nomor 13. Sekumpulan semut di dalam liang tanah membentuk A. individual, B. komunitas, C. populasi semut, atau D. keluarga semut. Gimana untuk soal nomor 13? Sekumpulan semut di dalam liang tanah. Mbak Amanda, Mbak Bidah, C. Yang lain? Mbak Eka, A. Oke, kalau untuk nomor 13, sekumpulan semut di dalam liang tanah itu akan membentuk C ya, populasi semut. Waalaikumsalam Mbak Wina. Lanjut untuk soal nomor 14. Sebatang pohon kelapa di kebun merupakan contoh dari A. individu, B. komunitas, C. populasi, atau D. ekosistem. Mbak Amanda, A. individu. Mbak Bida juga A. Mbak Rofia, Mbak Rini, Mbak Wina juga A ya. Mbak Rea juga A. Oke. Nomor 14 itu yang benar adalah populasi ya. Merupakan, jadi sebatang pohon kelapa di kebun itu merupakan contoh dari suatu populasi. Untuk soal nomor 15. Pada ekosistem terdapat beberapa jenis makhluk hidup: tanaman jagung, bakteri, ulat burung, alang-alang, belalang, dan tikus. Yang berfungsi sebagai produsen adalah produsen. Untuk soal nomor 15.
Oke, Mbak Riam, Mbak Rea, Mbak Rofi, Mbak Rini, Mbak Amanda jawabnya A, tanaman jagung dan alang-alang ya. Oke, untuk soal nomor 15, yang berfungsi sebagai produsen adalah A ya, tanaman jagung dan alang-alang. Next, untuk soal nomor 16. Data di situ ada air, tanah, bakteri, jamur, capung dan udara. Pertanyaannya, yang merupakan komponen abiotik dari data di atas adalah komponen abiotik. Mbak Amanda B, yang lain? Mbak Wina D. Ada lagi? Mbak Rea B, Mbak Rara B. Oke, yang merupakan komponen abiotik itu adalah air, tanah, dan juga udara. Berarti B ya jawabannya yang benar. Next, nomor 17. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut Mbak Rofi C, Mbak Amanda C, Mbak Darni Sembe, Mbak Eka D, Mbak Bidah C. Mbak Rea C ya. Oke. Nomor 17, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut D, ekologi. Biasa kalau ilmu tuh belakangnya ada ogi-oginya ya. Untuk nomor 18, peranan pengurai dalam ekosistem adalah A, menghancurkan mineral, B, mengubah mineral menjadi humus, C, menguraikan senyawa organik, atau D, menguraikan mineral dalam tanah. Mbak Amanda C. Untuk nomor 18, Rofi C ya.
yaitu C, ya benar, menguraikan senyawa organik. Untuk soal nomor 19, tanaman tanduk rusa yang menempel pada pohon-pohon sebagai tempat hidupnya disebut nomor 19. Mbak Rofi, Mbak Amanda, C, B ya. Yang lainnya? Mbak Eka, D, ansimbiosis. Mbak Rea, Mbak Rara, B. Mbak Wina itu juga B. Oke, untuk nomor 19, yang tepat itu adalah komensalisme ya. Komensalisme itu contoh lainnya itu ada apa ya? Kayak tumbuhan paku sama tumbuhan jati. Nah, itu merupakan simbiosis komensalisme juga. Jadi di situ nanti tumbuhan paku akan mendapatkan keuntungan karena dia menempel di tanaman tumbuhan jati ya. Sedangkan tumbuhan jati itu juga nggak berpengaruh apapun, entah itu ya dirugikan ataupun diuntungkan. Itu komensalisme ya, sama seperti tanaman tanduk rusa yang menempel pada pohon-pohon. Oke, selanjutnya nomor 20. Energi matahari sebelum sampai ke konsumen terlebih dahulu disimpan berupa makanan oleh Mbak Rofi, D, tumbuhan dan hewan ya. Bukannya jawabannya ya. Mbak Amanda dan Mbak Rara, A, tumbuhan hijau. Mbak Eka, A,
Mbak Rini D. Mbak Rea jawabannya A, Mbak Rini D, Mbak Wina D. Ada lagi yang mau mencoba? Oke, untuk soal nomor 20, energi matahari sebelum sampai ke konsumen terlebih dahulu disimpan berupa makanan oleh semua tumbuhan ya. Oke, sebenarnya masih ada soal lagi, tapi kalau saya minta maaf karena harus diakhiri di sini gimana? Sebenarnya masih ada sisa 20 menit lagi ya. Nanti sisanya kita lanjutin di pertemuan mendatang. Amin, terima kasih. Terus saya juga mau menanyakan buat teman-teman, masih ada ini ya yang hadir di sini, masih ada yang belum mengumpulkan jawaban tugas sama UTS? Nggak tega dengernya ya. Oke, Mbak Rofi belum ya? Oke ya, kalau yang ngirim di inbox sabar ya Mbak ya. Mungkin baru bisa saya buka Jumat kalau nggak Sabtu. Oke, berarti rata-rata udah ya. Yang udah dikirim, berarti rata-rata ngirimnya ke inbox ya. Yang belum Mbak Rofi ya. Mbak Amanda juga belum. Mbak Wina tugasnya ada 2 soal. Itu soal mengenai kalor. Coba nanti tanya ke mana, ke teman-teman soalnya seperti apa gitu ya. Pokoknya yang belum saya tunggu. Soalnya ya, kalau bisa sebelum awal bulan udah lunas ya. Ya, ada beberapa teman-teman yang udah lunas antara tugas sama UTS-nya. Jadi nanti kalau seandainya UAS nggak kebentur lagi gitu. Untuk yang di inbox, insya Allah saya buka besok Sabtu pagi, baru saya Sabtu yang pasti. Sabtu pagi hari Sabtu pokoknya baru bisa saya buka. Iya Mbak, tugasnya yang IPA cuma 2 soal itu aja. Yang soal hitung-hitungan ya. Oke, kalau gitu saya akhiri aja ya kelas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, karena kesalahan itu datangnya dari saya, dan kalau benar itu datangnya dari Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.